Pernah nggak sih kepikiran, emang kita bisa menjaga negara Indonesia ini kalau cuma sendirian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini yang bertemakan dengan bersinergi untuk Indonesia. Saya Zestia Tehan sebagai host dengan dua narasumber kita pada hari ini. Dengan narasumber yang pertama itu Bang Gito Fernanda Irawadi. Halo Bang Gito. Ya, Sehat Bang? alhamdulillah sehat ya. Ya gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bang Gito. Nah, narasumber kita yang kedua ada Kak Citra Anissa. Halo Kak Citra. Halo ya, Halo gimana ya Kak. keadaannya? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rasa cinta tanah air yang bisa memupuk dalam individu kita masing-masing. Nah, beberapa hal yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa ada salah satunya yaitu semangat gotong royong, bersinergi atau kolaborasi. Nah, menurut Bang Gito nih, apa sih itu bersinergi, Bang? Baik, terima kasih ya. Bersinergi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan. Ketika kita bekerja sama dan berkolaborasi atau bergotong royong, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada jika kita bekerja sendiri. Bersinergi juga berarti menghargai perbedaan keragaman, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, kreativitas dan inovasi demi mencapai tujuan bersama. Berarti bersinergi itu kita bekerja sama, berkolaborasi agar mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan bersinergi untuk Indonesia. Nah, menurut Kak Citra nih, apa sih itu bersinergi untuk Indonesia? Oke Ayah, bersinergi itu kan artinya bekerja sama atau kita berkolaborasi. Nah, kerjasama itu kita bangun tujuannya untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Kerjasama ini melibatkan antara masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta. Oke, kalau gitu sesuai tagline kita nih, Bang Gito dan Kak Citra, Indonesia bersatu, Indonesia maju. Nah, kenapa sih bersatu itu jadi harga mati untuk zaman sekarang? Coba pendapat Bang Gito gimana sih? Baik Ayah, bersatu jadi harga mati ya. Begini sih ya, untuk saat sekarang ini tantangan kita kan kompleks nih, dari masalah ekonomi, masalah lingkungan, hoax yang nggak mungkin diselesaikan oleh satu orang pahlawan saja. Kita butuh ekosistem atau butuh kelompok-kelompok seperti misalnya hal begini, ibarat sapu lidi ya. Sapu lidi dikatakan sapu lidi kan harus serumpun dulu. Kalau satu kan hanya dinamakan lidi. Lidi kalau cuma satu bisa patah, tapi kalau serumpun kan enggak. Dan bahkan bisa dipakai buat bersih-bersih, termasuk buat bersih-bersih masalah yang ada di bangsa dan negara. Nah, bener banget tuh Bang Gito. Ibaratnya sapu lidi, kalau cuma satu ya gampang patah. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya kita itu berkolaborasi dan bersinergi, itu berarti kita bersama-sama ya kan. Berarti pasti banyak pandangan, banyak pendapat, banyak ego. Nah, gimana sih cara menyatukannya itu gimana menurut Kak Citra? Oke, terima kasih Ayah. Kalau menurut saya, perbedaan itu hal yang wajar ya. Yang penting kita fokus pada tujuan kita. Tujuan kita yaitu untuk Indonesia yang lebih baik. Kita tidak perlu mencari permasalahannya, kita hanya fokus pada solusinya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat tapi tetap satu tujuan, berarti kita bisa bersatu gitu ya Kak Citra? Ya harus bersatu, karena tujuan kita yang tadi itu ya, untuk untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Bang Gito dan Kak Citra. Ada nggak contoh momen di mana Bang Gito atau Kak Citra melihat kekuatan yang kolektif itu benar-benar menyelamatkan sesuatu atau berdampak besar gitu? Dari Bang Gito dulu deh. Baik, terima kasih Ayah. Sebelum menjawab pertanyaan Ayah tadi ya, coba kita saksikan cuplikan video.
Nah, dari video tersebut, itu kan bencana yang baru-baru ini terjadi di kita Indonesia. Jadinya bencana di Sumut, Sumatera Utara, Aceh, serta Sumatera Barat. Dari video tersebut, kita dapat melihat apa itu bersinergi, seperti halnya aparatur sipil negara atau ASN yang ikut bergotong royong dalam membantu korban yang terkena bencana. Selain aparatur sipil negara, di sana juga ada tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, dan seperti kayak TNI, Polri, itu berjibaku dalam menyelesaikan atau penanggulangan bencana tersebut. Di situ kita dapat melihat kembali bagaimana bersinergi dapat kembali membangkitkan semangat masyarakat untuk tetap melanjutkan kehidupannya di tengah bencana yang mereka hadapi. Bener banget. Bener banget tuh Bang Gito. Jangan lupa juga ya Bang Gito ya, kita juga dibantu oleh para influencer menggalang dana. Itu juga bentuk sinergi, saling bantu-membantu di antara kita untuk kita juga gitu. Nah, bener banget Kak Citra. Jadi nggak hanya di sektor pemerintahan gitu, sedang di benar. Individunya juga membantu gitu ya. Berarti bekerja sama gitu. Iya, benar sekali. Oke. Selanjutnya nih, pesan dari Bang Gito dan Kak Citra untuk pendengar yang mau mulai berkontribusi tapi ngerasa aku cuma orang biasa gitu. Gimana nih menurut pendapat Kak Citra? Kalau menurut saya ya, kalau untuk memulai sesuatu itu kita nggak boleh pandang siapa kita ataupun siapa orang. Dan kita nggak boleh memandang apakah kita ini orang biasa atau orang yang punya power. Jadi kesadaran itu harus tumbuh dari diri kita sendiri, karena kalau tidak kita yang memulainya, siapa lagi gitu kan? Kita harus bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Ya, berarti menurut Kak Citra, kita nggak, berarti orang biasa nggak perlu menjadi tunggu untuk orang berpower gitu. Tapi gimana sih Kak caranya supaya orang biasa yang dia anggap dia orang biasa ini tuh ada kesadaran gitu Kak? Berkontribusi itu tidak harus dengan sesuatu yang besar. Bekerja sesuai dengan profesi kita itu udah termasuk sebuah kontribusi. Nah, betul ya Kak Citra, bekerja dengan sesuai profesi kita dengan baik, ya itu udah termasuk kontribusi. Nah, kalau menurut Bang Gito gimana untuk zaman milenial sekarang? Gimana sih cara menumbuhkan kesadaran untuk cinta tanah air gitu? Ajakan untuk kaum milenial, ya begini aja sih ya. Ayo kaum milenial, mari kita menanamkan rasa cinta tanah air dan menjadi generasi yang peduli dengan Indonesia. Kita adalah generasi yang memiliki potensi besar untuk membuat perubahan dan menunjukkan bangsa. Mari kita belajar tentang sejarah dan budaya Indonesia, menghargai keberagaman dan keindahan alam Indonesia, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan masyarakat, menjadi agen perubahan dan inspirasi bagi orang lain, menggunakan teknologi untuk memajukan Indonesia. Dengan menanamkan rasa cinta tanah air ini, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan bangsa, serta meningkatkan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Ayo kaum milenial, mari kita menjadi generasi yang cinta tanah air dalam memajukan Indonesia. Oke, terima kasih kepada dua narasumber kita pada hari ini, Bang Gito Fernanda Irawadi dan Kak Citra Anissa. Nah, semoga podcast kita hari ini bisa menambah wawasan kita dan orang lain yang mendengarkan podcast ini. Ya, podcast yang bertemakan bersinergi untuk Indonesia dengan tagline Indonesia Bersatu, Indonesia Maju. Sekian dan terima kasih. Dadah!